Dan baru-baru ini wajah dari Tiara Andini muncul di Korea Selatan. Wah, kok bisa sih? Dari penggemar yang khawatir tentang bagaimana masa depan dari Blackpink, terutama ketika Lisa dan juga Jennie menangis di perhentian terakhir tur dunia. Halo semuanya, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini seperti biasa kita akan gibah bareng nih dan juga membahas tentang apa sih yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Tapi sebelum kita ngebahas tentang hal itu, make sure dulu nih kalian sudah subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga buat bunyikan loncengnya sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi terbarunya. Oke? Dan langsung saja kita mulai bahas berita selengkapnya. Well teman-teman, di informasi pertama kita akan membahas tentang Secret Number, yang mana ada member Secret Number yang mengungkapkan keinginannya untuk berkolaborasi dengan Tiara Andini. Sebelumnya, para penggemar K-pop di Indonesia disuguhi acara konser virtual yang menampilkan beberapa bintang K-pop favorit. Kita sebut saja seperti Secret Number, ONF, The Boys, hingga Taemin Shiny. Acara yang bertajuk On The KO digelar di Main Atrium Korea 360 yang terletak di Lotte Mall, Jakarta. Dan untuk acaranya digelar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023. Acara ini tidak hanya menampilkan penampilan dan juga aksi dari para idol, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengikuti sesi fansign dengan artis idol favorit mereka. Wow, very interested. Kim Young-soo yang merupakan Regional Director KOCA Indonesia mengatakan, acara ini telah lama dinantikan oleh para K-popers di Indonesia. Mereka dapat menikmati penampilan panggung dan juga sesi fansigning yang telah lama mereka nantikan. Sebelumnya, kami telah berhasil menyelenggarakan acara nobar virtual seperti On The K-Taekwon and Assemble di Korea 360. Dan kami berharap para penggemar sangat senang dengan acara-acara ini. Event On The KO berlangsung dari pukul 14.00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Acaranya dimulai dengan penampilan langsung dari Secret Number dan dilanjutkan dengan penampilan ONF dan juga Taemin Shiny. Para idol ini membawakan lagu-lagu andalan mereka. Contoh nih, kayak Secret Number membawakan lagu Doksa. Kemudian untuk ONF membawakan lagu Beautiful Beautiful, The Boys dengan lagu Lip Gloss, dan Taemin Shiny dengan lagu Criminal. Kim Young-soo mengungkapkan lebih lanjut, tahun 2023 adalah tahun peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan. Kami berharap hubungan ini semakin erat di masa depan dan semakin banyak event-event seperti konser, fansign, fanmeet, dan lain-lain. Event ini disiarkan secara langsung dari Korea, Jepang, dan Indonesia. MC Lee Seok-kun memandu acara dari Korea Selatan, sementara Brenda Kwon di sesi pertama dan Jo Se-rin di sesi kedua memandu acara tersebut dari Indonesia. Pada sesi pertama ini, penonton diajak nih untuk berpartisipasi dalam K-pop quiz dan menonton video Annyeong Korea yang mengingatkan kenangan. Kemudian pada sesi kedua, yaitu puncak acara live viewing. Nah, penonton akan menikmati penampilan idol K-pop favorit mereka. Dalam acara fansign, para member Secret Number dan juga para penggemar mengikutinya dengan cukup antusias dan juga meriah. Seusai acara fansign tersebut, seluruh member Secret Number melakukan sesi interview dengan beberapa media. Para member pun diketahui mengungkapkan perasaan yang bahagia dikarenakan dapat bertemu dengan penggemar Indonesia secara langsung. Terlebih, acara tersebut merupakan pengalaman pertama loh bagi para member untuk mengadakan acara itu di Indonesia. Salah satu member Secret Number, yakni Zoom, mengungkapkan, selama ini memang selalu meminta untuk mengadakan fansign event dengan fans Indonesia. Selama ini kita datang mengadakan konser, tapi untuk kali ini kita datang konser sekaligus mengadakan fansign event. Itu rasanya senang sekali. Kemudian salah satu media bertanya nih kepada para member terkait siapa sih musisi Indonesia yang pengen diajak untuk berkolaborasi oleh Secret Number. Pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Minci dengan menyebutkan nama Tiara Andini. Lebih lanjut, Minci mengungkapkan penyanyi Indonesia Tiara Andini pernah hadir secara video call di program yang dibawakan Secret Number. Oleh karena itu ingin mengadakan kolaborasi jika ada kesempatan. Wow, Debak, menarik juga nih kalau Secret Number sama Tiara Andini berkolaborasi. Kira-kira kalau mereka berkolaborasi, genre yang dipakai nanti genre apa ya? Dan apakah lagunya nanti akan slow atau bahkan ngebeat? Tapi kayaknya lebih cocok lagu-lagu yang ngebeat gitu dan pakai konsep yang girl crush. Karena untuk Tiara Andini sama member-member Secret Number itu punya aura girl crush. Sehingga menurut aku bakalan pecah kalau mereka menggunakan lagu yang bergenre seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang Tiara Andini, tahu nggak sih belum lama ini Tiara itu comeback dengan lagu Flip It Up. And kalian tahu nggak sih teman-teman, ternyata lagu ini diproduseri oleh produser dari Korea Selatan. Namanya itu adalah Hyoksin. Nah, Hyoksin sendiri telah menelurkan banyak karya jempolan di Korea Selatan untuk idol ternama. Kita sebut saja seperti NCT, SNSD, hingga Super Junior. Pernah nggak sih kalian dengerin lagu Justin Bieber yang One Less Lonely Girl? Ternyata lagu itu juga adalah salah satu lagu yang dibuat oleh Hyoksin. Wow, amazing. Dan baru-baru ini wajah dari Tiara Andini muncul di Korea Selatan.
wajahnya itu terpampang pada salah satu billboard berukuran raksasa di Gangnam Seoul. Wah, kok bisa sih? Nah teman-teman, ternyata ini tuh adalah hadiah spesial yang diterima oleh sang penyanyi. Spotify menjadi dalang dibalik early birthday gift yang diberikan kepada Tiara Andini tersebut. Sebelum tampil di Gangnam, wajah dari penyanyi muda Indonesia berusia 21 tahun ini juga telah menyambangi New York Times Square. Dan Tiara Andini turut menyampaikan kebahagiaannya atas hal tersebut melalui akun Instagram. Para penggemar dari Tiara Andini, yakni Mutiara, juga menyampaikan rasa bangga mereka terhadap sang idol di media sosial. Dan masih berbicara tentang secret number, apakah kalian tahu bahwa Dita Karang juga ditanya nih tentang tempat-tempat favorit di Indonesia yang pengen dikunjungi bersama dengan para member secret number? Kemudian Dita Karang menjawab nih bahwa dia itu pengen mengajak semua member Secret Number ke Yogyakarta yang merupakan kota kelahirannya. Aku selalu pengen ngajak semua member Secret Number ke Yogyakarta, hometownnya aku. Jadi aku tahu tempat-tempat mana yang pengen aku datengin, yang asyik yang mana. Aku pengen cepat-cepat ngajak mereka ke sana. Tidak hanya Yogyakarta, Dita juga menyebutkan Bali, pulau yang terkenal dengan pantainya yang indah. Manajer Secret Number itu juga berharap bahwa di masa depan, ketika jadwal Secret Number memungkinkan, ia dapat mewujudkan keinginan tersebut. Secret Number sendiri belum lama ini comeback dengan single ke-7 mereka yang bertajuk Starlight. Single dengan konsep musim panas ini mendapatkan respon yang positif dari para penggemar. Bahkan single ini juga diumumkan sebagai pemenang Hostage Inkigayo setelah menempati peringkat pertama dengan raihan voting 81.199. Di bawah nama Secret Number ada XG dengan single New Dance di peringkat kedua dengan 68.989 vote. Kemudian untuk boy group Treasure dengan single Bona Bona di peringkat ketiga dengan 30.448 vote. Kemudian kemenangan Secret Number ini diposting di akun Instagram resmi dari Secret Number dan mendapatkan banyak komentar positif dari para penggemar. Dan lanjut kita akan masuk ke berita terakhir, kita akan membahas tentang Blackpink. Baru-baru ini banyak banget dari penggemar yang khawatir tentang bagaimana masa depan dari Blackpink, terutama ketika Lisa dan juga Jennie menangis di perhentian terakhir tur dunia. Apakah ini akhir dari Blackpink? Pertanyaan ini mungkin sering kalian dengar akhir-akhir ini. Banyak banget dari media-media dan juga netizen serta penggemar yang bertanya-tanya, apakah Blackpink akan terus lanjut atau ini yang akan menjadi akhir dari Blackpink? Sebelumnya, Blackpink yang terdiri dari 4 orang member yaitu Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose debut 7 tahun lalu, tepatnya pada Agustus tahun 2016. Kemudian di tengah rumor bahwa Lisa akan meninggalkan agensi yakni YG Entertainment, media Korea Selatan memberitakan bahwa rincian perpanjangan kontrak Blackpink kemungkinan akan dirilis pada Agustus tahun ini. Disebutkan bahwa Lisa dan YG Entertainment mengalami kesulitan dalam menentukan tanggal penyelesaian masalah tersebut. Namun belum ada kabar lagi sejak itu. Dan konser terakhir mereka untuk tour Blackpink yang diadakan di Seoul pada tanggal 17 September memicu perdebatan mengenai apakah Blackpink akan terus melanjutkan karir mereka sebagai grup atau disband. Fans pun menjadi prihatin ketika mereka melihat Lisa dan Jennie menangis selama konser. Dan menanggapi video Lisa yang menangis, berikut adalah bagaimana komentar ataupun reaction dari para penggemar melalui platform X atau Twitter. Saya merasa selamat tinggal, jangan menangis gadisku, kami akan selalu mendukungmu apapun yang kamu lakukan dan kemanapun kamu pergi. Dan dalam postingan terpisah di mana Jennie terlihat menangis, ada seorang penggemar yang mengecam YG Entertainment jika Blackpink benar-benar akan bubar. Sungguh ironis dan kacau bahwa grup yang mereka pertama kali promosikan setelah 2NE1 juga salah urus. Sementara itu, outlet berita Korea Selatan Star News melaporkan bahwa pada tanggal 14 September ada rumor bahwa Lisa menolak 2 tawaran perpanjangan kontrak dari YG Entertainment. Dan salah satu kontraknya itu dikatakan bernilai 50 miliar won atau jika didolarkan bisa mencapai 52 juta US dollar. Meskipun gak jelas juga apakah itu tawaran pertama atau tawaran kedua. Bintang kelahiran Thailand berusia 26 tahun ini juga dikabarkan telah menerima beberapa tawaran lebih dari puluhan miliar won dari luar negeri, termasuk dari negara asalnya Thailand. Dan hingga video ini dibuat belum ada kabar terbaru mengenai perpanjangan kontrak dari member Blackpink lainnya. Namun kita akan terus pantau dan kita harapkan yang terbaik untuk masa depan dari para member Blackpink di YG Entertainment. Di tengah berita yang menggalaukan ini ada berita baik nih dari Jisoo Blackpink. Kalian tahu gak sih bahwa Jisoo Blackpink dikabarkan akan ikut berpartisipasi dalam film layar lebar? Judul filmnya adalah Dr. Chon and Lost Talisman. Jisoo sendiri dikabarkan akan muncul sebagai cameo dalam film tersebut. Oke, kalau cameo berarti kita tidak bisa mengharapkan Jisoo tampil banyak ya. Kemungkinan Jisoo hanya akan tampil sebentar saja. Dan dilansir dari koreabu.com, director dari film Dr. Chon and Lost Talisman yang bernama Kim Sok-kik mengungkapkan secara langsung mengenai kemunculan spesial Jisoo Blackpink dalam filmnya. Dalam jumpa pers, Kim Sok-kik mengatakan bahwa ketika mencari pemeran yang sesuai dengan gambaran seorang peri, dirinya
pastinya teringat akan Jisoo setelah menonton akting dari member Blackpink ini dalam drama yang bertajuk Snowdrop. Lebih lanjut, sang director mengungkapkan, ketika saya mencari pemain yang cocok dengan gambaran peri, saya langsung memikirkan Jisoo setelah menontonnya dalam drama Snowdrop. Itu adalah 50% sentimen penggemar dan 50% karena jadwalnya berhasil. Dan for your information, film ini rencananya akan dirilis pada tanggal 27 September mendatang. Film Dr. Chon and Lost Salesman dibintangi jumlah aktor ternama. Kita sebut saja seperti Kang Dong-won, Ho Joon-ho, Esom, Lee Dong-hui, hingga Kim Jong-soo. Film ini diangkat dari cerita webtoon populer Never yang ditulis oleh Fresh dan juga diilustrasikan oleh Kim Hong-tae. Kisahnya itu menceritakan tentang pengusir setan palsu yang tidak dapat melihat hantu, tetapi menyelesaikan kasus dengan menggunakan wawasan mengenai hantu dan ditugaskan untuk kasus kerasukan yang kuat. Wow, menarik sih filmnya, dan aku kemarin udah nonton bagaimana trailernya. Kayaknya untuk filmnya ini akan ada unsur komedi-komedinya gitu nggak sih? Well, teman-teman, topik dari Jisoo Blackpink tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm so Kim Awe, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time, dan juga sampai jumpa. Bye-bye.